أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita melaksanakan kegiatan pengajian ini. Secara pribadi saya mengaturkan ribuan terima kasih pada jajaran pengurus dan jamaah yang mempercayakan kembali untuk mengisi kegiatan wirid setiap minggu kedua setiap bulannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan dan kekuatan iman. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, bapak serta ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan kepada saya bahwa materi kita untuk malam ini kita lanjutkan kembali pada materi yang sudah kita bicarakan 2 bulan yang lalu. Bapak Ibu, saya ulang sedikit. Materi kita ini adalah yang melihat hadis baginda Rasul. Melihat hadis baginda Rasul tentang sesuai dengan permintaan adalah tentang ibadah sholat. Dan ini adalah satu permintaan. Pada 2 bulan yang lalu, biar nyambung kaji kita selanjutnya, saya coba mengulang kembali dulu. 2 bulan yang lalu kaji kita itu adalah mengangkat satu hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini termasuk hadis muttafaqun alaih, artinya sepakat Bukhari dan Muslim tentang hadis ini. Kembali saya ulang, kita mau ulang kaji dulu Pak, bernyambung kaji kita karena sudah 2 bulan tidak kita berit. Kita bacakan hadisnya dulu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjida fasalli summa jaa fasallama ala nabiyyi
seorang lelaki dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat. Arti sholat yang dia kerjakan itu cenderung adalah sholat tahiyatul masjid. Dia masuk masjid, kemudian dia sholat. Summa ja'a fasallama 'alan nabiyyi. Setelah lelaki itu selesai mengerjakan sholat tahiyatul masjid, kita angkatlah tahiyatul masjid dulu. Maka dia datang menghadap baginda Rasul. Kemudian dia mengucap salam kepada Nabi, farad dan Nabiya. Maka Nabi ketika itu mengembalikan, menjawab salamnya. Jadi kalau orang mengucap salam, tentu kita jawab salamnya. Mana hukumnya, Bu? Wajib. Mengucap salam, menjawab salam hukumnya Berbeda. Mengucap salam hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam Wajib. Maka Rasul dia jawab salam sahabat itu. Setelah dia jawab salam sahabat itu, maka Nabi pun berkata, faqala, Nabi berkata, irji' fasolli. Nabi bilang, kamu kembali sholat. Udah sholat dia tadi, tapi disuruh kembali Sholat. Lelaki itu mengerjakan apa perintah Nabi? Fa innaka lam tusolli. Kamu tadi sebenarnya belum sholat. Walaupun kamu sudah mengerjakan sholat 2 rakaat, tapi menurut Nabi orang tersebut belum sholat. Faraja'a fasolli kama sholat. Maka dia kembali sholat 2 rakaat. Kalau kita baca, Bu, syarat sholat tahiyatul masjid itu apa? Qobalal julus. Sebelum duduk. Kalau sudah duduk sebenarnya di dalam sebagian pendapat tidak ada lagi sholat tahiyatul masjid. Kalau bapak masuk masjid kemudian bapak duduk, tak lagi. Tapi sahabat ini tetap disuruh Nabi. Fa innaka lam tusalli faraja'a fasalli kama shalla. Dia kembali mengerjakan sholat seperti sholat yang dia kerjakan pada pertama kali dia sholat tadi. Summa ja'a fasallama 'alan nabi farad dan nabiyya. Kemudian selesai sholat dia datang lagi menghadap Nabi. Kemudian dia mengucap salam kepada Nabi. Nabi jawab salamnya. Rasul ketika itu berkata, irji' fasolli. Balik kamu lagi sholat. Udah berapa kali? Kedua kali. 2 kali. Kedua kali dia sholat. Fa innaka lam tusolli. Kamu belum dihitung orang yang mengerjakan sholat. Balik sahabat itu, kembali dia kerjakan sholat. Kemudian selesai salam dia datang menghadap baginda Rasul mengucapkan salam kembali. Maka ketika itu Rasul berkata juga, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat. Silakan kamu balik lagi sholat. Kamu belum Sholat. berapa kali? 3. 3 kali dia sholat, belum dihitung sholat. Maka dia bertanya, inilah bedanya kita. Kalau sahabat itu disuruh Nabi, dia sami'na wa ata'na. Kalau kita, Pak, Patanya dulu. Sahabat itu tidak. Sudah 3 kali dia sholat, keempat kalinya maka dia berkata, walladzi ba'asaka bil haqqi ma uhsinu ghairuhu fa'allimni. Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, tidak ada yang lebih baik kecuali engkau.
Kalau begitu, ajarkan aku bagaimana sholat itu. Baru dia minta diajar oleh baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau begitu ajarkan aku bagaimana sholat yang sebenarnya itu. Maka Rasul ketika itu berkata, ini yang akan kita ambil. Iza kunta ila sholati fakabbir. Kalau kamu mau mendirikan sholat, pertama kamu harus takbir. Maka rukun sholat itu satu adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu, Duduk. duduk. Nanti kita lihat hadisnya, ada enggak yang mengatakan kita boleh duduk kalau tak mampu? Tadi kan hadis Nabi. Kata Nabi, qala Imran ibnu Husyaini, fasa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala shallaku iman fa in lam tastatik wa ala jambin fa in lam tastatik fa mustalqiya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tidak mampu berdiri, silahkan, boleh kamu duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Islam itu memberikan seperti itu. Maka tidak ada alasan bagi seseorang itu tidak mengerjakan sholat walaupun dia. Maka ditutup oleh baginda Rasul hadis itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau begitu, kapan kita baru tidak wajib sholat? Mati kata Bapak. Masih hidup kita wajib kita sholat. Tidak ada uduk, tayamum. Nanti akan kita bicarakan, kita lihat sebagian. Kemudian, maka yang pertama berdiri. Setelah berdiri, masuk. Salah satu yang akan kita cari adalah fawalli wajhaka satral masjidil haram. Maka ketika beribadah kita wajib menghadap kiblat. Apa istilah itu? Kiblat. Kalau ada yang katanya sudah bergeser, tidak tahu saya. Tapi masjid ini semenjak didirikan tetap seperti ini, Pak? Iya. Udah tepat, Pak. Sudah tepat nih? Iya. Kan ada yang bergeser katanya, Pak. Miring. Pokoknya kita ikut aja lah gimana yang terbaik. Tapi selama kita bisa menghadap kiblat, maka wajib menghadap kiblat. Dulu kiblat kita itu dua. Satu adalah Masjidil Aqsa. Setelah turun ayat fawalli wajhaka satral masjidil haram, maka kiblat kita bertukar ke Masjidil Haram. Awalnya Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Tukar karena ayat sudah turun. Nah, menghadap kiblat. Kemudian takbir, maka bertakbirlah. Takbir itu dalam sholat dua. Satu takbiratul ihram, yang kedua adalah takbiratul intiqal. Takbir intiqal artinya takbir pindah antara satu rukun dengan rukun yang lain. Misalnya saya mau sujud, mau rukuk, maka saya bertakbir. Takbir itu disebut takbiratul intiqal. Takbir pindah antara rukun dengan rukun. Bangkit dari sujud bukan takbir, tapi apa?
Bangkit dari sujud. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Dari ruku. Bangkit dari ruku. Dari ruku, Ya Pak. bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Tidak. Kalau mau ruku takbir. Bangkit dari ruku. Sami Allah. Kenapa berbeda itu, Pak? Apa sebab berbeda itu? Ya perintahnya begitu. Hah? Perintahnya begitu. Perintahnya begitu. Iya. Sholatlah engkau seperti aku sholat. Kan? Sholatlah engkau seperti aku sholat. Ya. Sebenarnya itu punya asbab, punya sebab. Sebab bertukarnya itu menjadi sami Allahu liman hamidah itu karena perilaku Ali yang mengejar sholat subuh. Di tengah perjalanan ada orang tua yang berjalan dan dia tidak mau melewati orang tua itu, sementara sholat sudah didirikan baginda Rasul. Maka Allah perintahkan Jibril turun duduk di punggung baginda Rasul sampai Nabi tidak bisa mengangkat, sampai Ali dapat rukuk bersama Imam. Maka dibuatlah sami Allahu liman hamidah. Demi Allah. Allah mendengarkan pujian. Karena memuliakan Ali bin Abi Thalib. Sementara orang tua yang di depannya itu bukan muslim. Ada enggak kita buat sekarang seperti ini? Tidak ada. Tidak. No, tidak ada. Mau Islam dia tak Islam yang penting ada lari-lari kejar Sholat. Nah, ada sebab. Ali tidak. Berjalan di belakang orang tua itu. Begitu di depan masjid, rupanya orang tua itu tidak masuk masjid. Dia adalah non-Islam. Maka dapatlah Ali itu masa itu dalam keadaan ruku. Kalau dapat dalam keadaan ruku, dapat tak satu rakaat, Bu? Dapat. Kalau sudah dalam keadaan ruku, dapat. Dapat, Pak. Walaupun kita tidak membaca Niat. Fatihah. surah Al-Fatihah. Fatihah. Kenapa? Al-imamu dominun. Imam itu menanggung Fatihah orang yang masbuk. Tapi jangan nanti Bapak, saya tanya Bapak, wajib nggak takbiratul ihram walaupun kita masbuk? Wajib. Wajib. Jangan nanti begitu Bapak datang, imam sedang ruku, gara-gara ngejar ruku, Bapak langsung Allah Akbar. Sholat Bapak tinggal rukun cie. Rukun pertama takbiratul Ihram. takbir Bapak dulu. Sholli fardal maghribi salasa raka'atin makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Langsung Bapak ngejar dia ruku. Ada yang seperti ini Pak. Dia tidak takbir. Dia hanya mengejar imam Ruku. ruku. Sampai-sampai lupa niat, Pak. Sampai lupa niat terburu-buru. Apa boleh dia niat? Niat Iya. dalam hati. Banyak kan, Pak? Apanya? Niat itu di mana Pak? Dalam hati. Niat itu bukan ini yang kita ucapkan usolli ini bukan niat ini Pak. Usolli ini adalah lafzul lapas. Untuk apa kita lapaskan usolli fardal isya'i arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Lapas itu akan membantu hati kita untuk berniat. Pak, maka kalau kita sudah berdiri di sini, qasdus sayyin muqtaronan bifi'lin, mengkosak sesuatu sekaligus mengerjakan perbuatan. Itu namanya Niat. niat. Maka niat itu kapan?
itu kita telah mengkosak. Tahu mengkosak? Menyengaja. Kira-kira Bapak sudah mengkosak ini, sudah berdiri di atas sajadah ini? Sudah. Kosak, ta'arud, ta'ayyud. Niat itu ada 3 yang harus ada dalamnya. Pertama adalah kosak, menentukan, menyengaja. Kemudian ta'ayyud, menentukan. Sholat apa yang akan kita kerjakan itu? Ditentukan dia. Sholat sunatkah? Wajibkah? Atau sholat wajibkah? Ditentukan. Atau dia sholat tahiyatul masjid? Ada penentuan. Dikosak dulu, disengaja dalam hati kita. Maka usolli, sengaja aku sholat. Fardon, sholat apa? Fardu. Apalagi? Maghrib. Ditentukan. Sholat fardu Maghrib. Inilah niat itu. Jadi bapak-bapak, jangan kita bertengkar masalah ini. Lafaz yang kita ucapkan usolli itu bukan niat. Karena para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana niat itu? Rasul mengatakan, niat itu fil qalbi, di dalam hati. Kalau yang kita ucapkan ini adalah lafaz. Itu apa lafaz itu? Agar membantu hati kita untuk menanamkan niat. Maka Bapak Ibu, Bapak mungkin banyak melihat ada orang takbir itu sampai 3 kali. Ada Bapak lihat? Ada. Allah. Salah niat. Allah. Kalau awak tanya, Pak, kalau 3 kali apa bertakbir? Alun salah saya loh. Apa jawabannya Pak? Alun putri Pak Ustaz. Belum putri. Mah memutuskan. Awak kadang-kadang sekali aja obat. Nah, mantap kan lebih mantap kita itu. Ada orang sampai 3 kali belum sering tetap birotik orangnya Pak. Kalau ditanya, Pak, kok sampai 3 kali belum? Belum putus Pak Ustaz. Biasanya 4 kali. Yang betul Pak. Betul enggak? Betul. Itu betul Pak. Kalau kita kan enggak. Kalau gini aja. Kalau saya jarang 3 kali, sekali aja pun kadang-kadang tobat. Kan berarti sampai 5 mantap Pak. Mantap yang Wah, dikatakan tadi Pak. saya belum tentu mantap. Kenapa? Karena mungkin saya tidak terlalu memperhatikan nih. Iya. Itu dia. Dia kusuk. Nah, saya perhatikan niat itu. Hanya cuma dapat alat tuh, penting Sholat. Walaupun tersasa-sasa angok. Nah itu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat terus. Kemudian takbir. Summa qra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Sudah membaca. kamu berdiri, takbiratul ihram, kemudian bacalah mana yang termudah dari Al-Qur'an. Awalnya sahabat itu disuruh baca mana yang dapat kau dalam Quran ini. Maka sholat itu ada rukun qauli. Apa rukun qauli Pak? Diucapkan. Rukun ucapan. Kalau begitu, bolehkah saya sholat tanpa membaca? Tidak boleh. Hanya cuma hati. Jawaban. Boleh atau tidak? Tidak. Boleh. Kenapa? Karena Rasul mengatakan faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca. Berarti sholat itu ada yang mesti kita baca. Kalau dibaca, kata-kata baca itu adalah berhuruf, bersuara, Roja. sekurang-kurangnya di dalam kitab fikih kita temukan sekurang-kurangnya bacaan sholat itu didengar oleh telinga kita. Maka Pak, kadang-kadang kan
Air ludah kita banyak Pak. Sampai tidak bisa baca. Sampai tidak bisa baca Fatihah. Karena air ludah banyak. Kalau banyak air ludah kita tidak bisa baca Fatihah, boleh tidak kita meludah? Boleh. Boleh. Bahasa sejadah. Kemana kita meludah? Pertama adalah ke kantong kita. Jangan ke kiri langsung. Karena di kiri ada Orang. ada orang, di kanan ada orang. Bahasa sejadah, Pak. Di kiri tembok, Pak. Dia sudah sholat, ini wah. Kalau sempat Pak Haji di samping bapak, buat ludahi dia. Baca awas selesai sholat. Mana Pak? Bentar. Dia mau mengejarkan ini. Iya. Imam dah rukuk. Iya. Habis itu dia baca apa-apa langsung bagaimana? Iya. Tidak usah baca Fatihah Pak. Allahu Akbar. Tidak usah baca Fatihahnya lagi kalau seandainya sempat baca. Kalau sudah ruku imam, Mundur bapak lagi. ruku saja, yang penting bapak takbiratul ihram. Fatihah bapak tuh ditanggung Kan sudah oleh dibilang tadi. imam. Kalau tanpa baca Fatihah. Iya, kita Maka imam udah itu niat tadi kan. kerjanya menanggung Pak. Tanggungnya Fatihah bapak. Al imamu Kan dibaca dominun. niat, Imam kan itu adalah itu sudah termasuk niat. menanggung, menjamin. Iya kan? Walaupun Jadi kita Fatihah dalam bapak niat. itu sudah ada di baca imam tadi. Gimana? Niatkan Makanya dalam kita hati. sebagian Iya. orang mengatakan, Kita telah Pak, sesak nafas. Iya. ada orang Kan kita- tidak baca kita Fatihah dia. ke masjidnya kan niatnya udah mau sholat. Walaupun Baca iya. ayat. Kenapa? Karena menurut dia Fatihah dia itu ditanggung oleh imam. Hah? Saya mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang bisa itu adalah orang yang Masbuk. masbuk. Yang masbuk. Maka Bapak Ibu, kita lanjut kepada hadis tadi. Takrau, udah paham Pak? Bapak paham nggak? Baca. Kalau aku kita selesaikan Pak. Bapak misalnya terlambat datang. Ya. Saya contohkan, saya baru datang. Imam sudah Ruku. ruku. Saya tetap baca takbiratul Ihram. Allahu Akbar. Imam dah ruku nih. Saya pun Allahu Akbar. Tidak usah saya baca Fatihah. Tidak usah saya baca doa iftitah. Fatihah saya itulah ditanggung imam. Kalau saya baca nanti Fatihah, mungkin saya tak dapat ruku dengan imam. Nah, ya sempat kan? Awak kan mengejar kemudahan nih. Iya. Kalau imam dah bangkit, tak sah lagi. Bukan tidak sah, tak dapat satu rakaat. Pak. Jangan bilang tak sah. Pak. Kita jangan bilang tak sah, Pak. Tak dapat kita bilangkan Satu rakaat. Tak sah lagi. bukan tak sah, Pak. Ada. Tak dapat satu rakaat. Ada. Dia tak dapat ya. Jangan bilang tak sah, Pak. Beda kata kalimat tak sah itu dengan tak dapat satu rakaat, berbeda, Pak. Dia gini, Pak. Imam salam ikut salam soalnya. Hah? Imam salam ikut salam. Oh jangan, kalau masih kurang tambah dong. Makanya enggak sah. Kalau imam salam, dia salam, ya memang sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena Fatihahnya tak dapat tadi hitungan satu rakaat. Kalau seandainya saya sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru teringat, tak sempat baca Fatihah. Tak dapat saya imam itu ruku. Kalau begitu saya sambung, saya tambah satu rakaat lagi. Tapi belum kita berbicara terlalu banyak. Nanti setelah satu rakaat kita tambah, kita tutup dengan sujud Sahwi. sahwi. Dapat bacaan sujud sahwi, Pak? Saya tanya, bapak-bapak sholat sujud sajadah setiap Jumat, tapi rupanya jamaahnya ditanya nggak tahu apa bacaannya. Dapat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tak tahu, apa yang tak tahu, Pak?
Ada dalam agama Islam itu ada namanya sujud sahwi. Apa bacaannya? Sajada wajhiya lillati Salah. Kalau saja ada wajahnya Pak. Sujud sajadah itu. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kalau begitu tidur dan lupa sifat siapa? Manusia. Maka Bapak jangan marah kalau jamaah Tidur. itu sifatnya. Itu sifatnya tuh. Saya tidak marah kalau saya ceramah Bapak tidur. Itu sifat Bapak. Punya utang lupa. Dapat? Dapat apa? Saya butuh Bapak paham itu aja dong. Saya butuh Bapak paham. Waktu kita tidak lama. Kemudian, maka sumakra'u matayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah kamu takbir, bacalah yang paling mudah. Ada banyak. Yang paling mudah. Kan ada Quran itu mudah bagi kita. Waktu sebentar aja banyak yang. Maka kalau kita berbicara baca Quran yang paling mudah, itu di antara jamaah pasti berbeda. Orang yang hafal Quran 30 juz, bagi dia Quran itu mudah dibacanya. Betul? Betul. Kalau bagi kita, apa yang paling mudah, Pak? Inna a'toina qul huwallahu ahad. Ayat yang paling mudah. Bagi siapa? Surat Bagi pendek. kita. Bukan Kalau ayat bagi mereka yang hafiz, semua Quran itu mudah bagi mereka. Maka sebagian mengatakan, Pak, bagian mengatakan pengertian mudah bagi engkau ini itu ada dua. Pertama adalah mudah bagi imam, mudah bagi makmum. Kenapa? Kalau nanti imamnya lupa, bisa diingatkan jamaah. Makmum. Jamaah sama dengan makmum. Iya. Bisa diingatkan makmum. Kalau mudah ayat itu bagi jamaah atau bagi makmum, mudah bagi imam. Nah, itu dia. Jadi kalau tak mudah bagi jamaah, makanya kadang-kadang tidak bisa kita ingatkan karena bagi kita tidak mudah ayat itu Pak ya. Nah itu dia. Maka Bapak Ibu, ini harus bisa sama kita pahami. Setelah kamu baca ayat itu, ayat yang paling mudah, sumarka. Kemudian kamu ruku hatta tatma'inna roki'an, sehingga kamu sudah tetap dalam keadaan ruku. Sempurna rukunya. Gimana ruku yang sempurna itu? Salah satu ruku yang sempurna itu adalah kedua telapak tangan kita berada di atas lutut. Itu namanya baru ruku yang sempurna. Bu, ada ruku yang tak sempurna. Misalnya begini. Iya. Ini namanya ruku tidak Sempurna. Tidak bisa, Pak. Hah? Karena tidak bisa rukuk. Karena tidak bisa. Tidak bisa. Pinggangnya udah Karena sakit. pinggangnya sakit. Iya. Itu terkecuali kalau pinggangnya sakit, jangankan rukuk, sujud pun tidak usah dia sujud. Cukup dengan niat perpindahan rukun. Sekurang-kurangnya Pak, sesempurna ruku itu bagi kita yang bisa ruku adalah meletakkan dua telapak tangan kita di atas Lutut. Ada yang meletakkannya Pak di bawah lutut. Iya Pak. Ada Bapak lihat? Ada. Ada enggak? Ada. Tak
Tidak disikur. Ada cicip. Aduh kan? Ada. Anggap aja lah bapak tuh sedang Ya, sedang mau seben. Ya. cemburu. Padahal sebenarnya kok sekurang-kurangnya itu, sesempurna-sempurna ruku itu ketika telapak tangan kita sudah menyentuh lutut. Ini baru namanya ruku. Tapi terasa Pak, kalau kita tangan ini biasanya di bawah lutut kan, baru terasa rasanya punggung ini datar gitu. Mananya? Kalau tangan ini di bawah lutut gitu. coba. Kalau ini di bawah lutut baru terasa datar nih. Itu terasa datar rasanya Begitu. perasaan kita gitu. Coba dulu. Tapi kalau kita di lutut rasanya agak tinggi. Coba dulu. Ya, coba. Gimana caranya? Coba dulu. Misalnya gini. Coba dulu. Saya pikir kalau begini, kalau bisa kan sejajar dia. Ah ya itu Pak. Itu sejajarnya. Ah. Ruku itu adalah sejajar. Maka sesempurna-sempurnanya hatta tatma'inna roki'an, sehingga kamu sempurna ruku. Sesempurna ruku itu adalah ketika meletakkan telapak tangan kita sini. Apa memang lututnya itu panjang atau pendek? Tidak tahu saya. Tapi kondisi agama memberikan satu pengertian ruku yang sempurna itu ketika telapak tangan telah menjangkau Lutut. mungkin lututnya turun. Kira begitu. Kalau bisa Pak, kalau tak bisa jangan paksakan Pak. Bapak paksa nanti patah, sakit. Nah, ini dia. Kemudian setelah itu sumarka, kemudian kamu bangkit sumarka, angkat dari ruku hatta ta'tadilu qaiman, sehingga kamu lurus berdiri. Saya bilang begini. Sami Allahu liman, lurus. Kalau masih sami Allahu liman, ini enggak lurus belum. Hatta tatma'inna qaiman, sampai kamu itu lurus. Sudah sempurna kamu berdiri lurus, baru kamu sujud. Berarti itu yang dikatakan tatma'inna. Tahu tatma'inna Pak? Berhenti kita dalam mengerjakan satu rukun. Berhenti. Ketika Bapak berhenti ruku, apa bacaannya? Ada. Ketika Bapak berhenti dalam sempurna berdiri, ada bacaannya? Ada. Tapi tidak dalam hadis ini yang diajarkan Rasul kepada sahabat itu, kamu ruku sampai sempurna ruku kamu. Habis ruku, bangkit kamu dari ruku, berdiri sampai sempurna kamu berdiri, baru sujud. Seperti itulah buat setiap engkau mengerjakan sholat. Artinya orang yang sholat tadi mungkin tak sempurna rukunnya. Ya Pak? Ya. Allah Pak. Ini dia. Pak, silakan Bapak bertanya. Belum habis waktu Pak. Hah? Baca Quran dalam hati. Kira-kira bisa enggak? Namanya membaca Bu. Kalau kata-kata membaca itu punya huruf, punya suara. Itu namanya membaca. Bu, dalam sholat kita ini ada rukun qauli, Diucapkan. ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Hati. Rukun qauli yang mesti dan yang wajib kita ucapkan dalam sholat itu, satu takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah atau ayat dari Al-Qur'an dan semuanya. Ada rukun fi'li. Apa rukun fi'li itu? Takbirnya, sujudnya, berdirinya kita, itu namanya rukun fi'li. Perbuatan. Ada rukun qalbi. Rukun qalbi itu adalah niat. Jadi kalau ibu baca dalam hati aja, saya mengatakan belum sempurna. Karena kita disuruh Membaca. Dasar Pak. Hampir. Hampir Pak tuh. Ada lagi Pak pertanyaannya? Banyak Pak. Jadi Bu jangan dalam hati ya Bu.
Alhamdulillah waktu sudah masuk. Iya, singkat waktu ya Pak. Singkat waktunya kan? Tambah lagi Pak. Nah besok lah. Saya bisa Pak. Bapak Ibu, saya minta maaf nih Bu. Saya mungkin akan sholat di jalan. Di jangan masjid lain. jangan di jalan, Pak. Ya, karena ada yang mau saya kejarnya hal lebih hal Pak. Jangan sholat di jalan, Kenapa Pak. saya ini? Ya Pak. Ya. Ya,